Sahabat-sahabat sekalian di Sakofa TV yang insya Allah dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa bertemu melalui channel Sakofa TV setelah rutin kita bertemu di YouTube-nya Indonesia Tanpa Pacaran. Tema yang diberikan oleh teman-teman Sakofa TV adalah bagaimana kita putuskan atau halalkan. Ini adalah pilihan yang mungkin barangkali menentukan posisi kita. Apakah kita taat kepada Allah atau kita termasuk orang-orang yang menjauh dari aturan-aturan Allah. Apakah kita termasuk hambanya yang bertakwa atau bukan. Apakah kita termasuk hambanya yang bersegera untuk berhijrah atau kita menunda-nunda untuk berhijrah sehingga kita semakin berat untuk meninggalkan budaya maksiat. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa sesungguhnya Allah itu sudah menentukan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahu najdain. Apa kita memilih jalan takwa atau kita memilih jalan orang-orang yang futur, orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita memilih jalan yang baik atau jalan yang salah. Itu adalah semua pilihan. Termasuk dalam pilihan-pilihan kita ketika kita sudah terikat dengan berbagai hubungan-hubungan yang mungkin kita selama ini belum tahu apakah hubungan kita itu baik atau benar, maka seharusnya saat kita sudah mengetahui bahwa kita sudah berada dalam lingkaran yang buruk, maka harusnya segera mungkin kita meninggalkan maksiat. Nah, salah satu contoh adalah teman-teman sekalian bagaimana saat misalnya teman-teman sudah terikat dalam hubungan pacaran dan Anda misalnya sudah memiliki rasa cinta yang berat dan untuk melupakannya atau meninggalkan dia itu sulit sekali. Nah, inilah pilihan-pilihan yang membuat kadang manusia itu berat untuk melangkah. Bayangkan kita sudah ada perasaan cinta. Bayangkan kita sudah mengorbankan waktu kita, sudah mengorbankan tenaga kita, sudah memberikan semua yang kita miliki misalnya pada orang yang kita cintai. Tiba-tiba kita di sisi lain ada sebuah pemahaman bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini sebuah kesalahan. Bagi sebagian orang itu berat sekali. Bagi sebagian orang itu sulitnya minta ampun. Maka tidak heran kalau orang itu tidak cepat-cepat mengambil keputusan untuk berhijrah, atau dia karena sudah terlanjur cinta sama pasangannya, sudah terlanjur berkorban selama ini, maka enggan atau dia berat untuk memilih untuk memutuskan pacarnya atau memilih untuk menikahinya. Nah, inilah situasi-situasi yang sulit memang pada sahabat-sahabat ketika dia sudah dihadapkan dengan berbagai kondisi, di mana kondisi itu harus mendorong dia mengambil keputusan, mendorong apakah mengikuti kemauannya setan atau mengikuti pemahaman dalam hal ini yang telah ditentukan oleh wahyu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya petunjuk bagaimana agar dalam pilihan kita ini, atau misalnya mungkin teman-teman sekalian, bagaimana agar dalam mengambil keputusan ini kita terus istiqomah. Itu sebenarnya yang menjadi pilihan kita. Atau kita semangat untuk berhijrah. Nah, semangat berhijrah kan berarti pilihan kita adalah mau menikahinya atau kita memutuskannya. Nah, pilihan yang diberikan oleh Indonesia Pacaran, oleh Sakofa TV adalah bagaimana kita memutuskannya atau kita menikahinya. Nah, dua pilihan ini sebenarnya teman sekalian itu bersama-sama pilihan baik. Nah, pilihan memutuskannya berarti adalah pilihan saat kita itu belum sanggup untuk menikah. Dan pilihan menikah berarti adalah pilihan di saat kita sudah sanggup memikul hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Ini adalah pilihan. Nah, kalau kita mengambil keputusan untuk putus, berarti kita memilih jomblo. Nah, bagaimana caranya teman sekalian untuk membulatkan tekad kita dalam rangka meninggalkan kemaksiatan tadi dalam pacaran? Pertama adalah hal yang harus dipahami buat teman-teman sekalian bahwa kita harus menyadari bersama bahwa pacaran itu adalah aktivitas yang merusak dan merugikan generasi muda. Jadi manusia itu tidak akan pernah mengalami perubahan selama dia
tidak ada proses berpikir bahwa tingkah laku yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Manusia itu akan terus melakukan pacaran selama dia tidak menyadari bahwa segala aktivitas yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan. Makanya kalau membaca kitab Saksya bahwa manusia itu bermaksiat, penyebabnya itu ada 3. Salah satu penyebabnya itu adalah karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah keharaman. Karena tidak menyadari sebuah keharaman, maka dia akan terus melakukan maksiatan itu, terus berpacaran, termasuk misalnya kemaksiatan yang lain, misalnya meninggalkan sholat atau membuka aurat. Nah, kenapa dia lakukan? Karena bisa jadi selama yang dia lakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, kalau kita mau mengubah diri kita, termasuk mau mengubah masyarakat, mengubah keluarga-keluarga kita, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah memberikan informasi bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, yang repot itu adalah ketika manusia hari ini melakukan sebuah aktivitas kesalahan itu justru dianggapnya sebagai kebenaran, akhirnya dia berjuang, dia memanting tulang, dia bersikeras untuk melakukan aktivitas itu, padahal sebuah kesalahan yang dianggapnya sebagai kebenaran. Nah, ini adalah yang jadi permasalahan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian sudah ada ketukan di dalam hati bahwa yang kalian lakukan selama ini dalam pacaran itu sebuah kesalahan, maka harus yang dilakukan selanjutnya adalah bagaimana menambah informasi yang banyak agar segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bisa semakin terdorong dalam hal semakin baik. Ya, gimana teman-teman sekalian? Jadi kalau misalnya sudah ada ketukan bahwa saya ini sudah berada dalam kesalahan, nah yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Berarti kita harus memperbanyak informasi-informasi yang mendorong kita supaya semangat untuk berhijrah. Misalnya apa? Misalnya kita segera melakukan mengikuti pengajian-pengajian, kemudian rajin membaca buku. Saat ini misalnya Anda lagi sering di rumah, Anda bisa menonton YouTube beberapa kajian-kajian atau mengikuti beberapa kajian-kajian online. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan menyadari, dengan ikut pengajian tadi, dengan membaca buku, termasuk sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka semakin banyak informasi yang masuk dalam diri kita yang menyadarkan pada kita bahwa ternyata aktivitas yang kita lakukan selama ini itu salah. Selama kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah, maka manusia itu tidak akan pernah terdorong untuk mau berubah. Nah, inilah permasalahan kita selama ini. Anda mau mengambil keputusan, mau putus dengan pacar, atau nanti memilih untuk menikah, itu tidak akan pernah terdorong hatinya mau berubah kalau Anda tidak ada maklumat tentang hal itu. Nah, karena itu buat sahabat-sahabat Indonesia tanpa pacaran, sahabat tanpa pacaran lagi. Karena itu buat sahabat-sahabat Sakofa TV. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah segera perbanyak referensi itu, segera perbanyak maklumat, baik itu melalui pengajian, melalui bacaan, termasuk melalui YouTube saat ini. Nah, selanjutnya setelah kita memahami bahwa pilihan kita, nanti setelah kita mengikuti pengajian tadi itu, maka akan muncul opsi. Ya, opsinya apa? Apakah kita memutuskan atau kita menghalalkan? Nah, ini sebenarnya pilihan serba dilema dan Anda bisa menganalisisnya. Kalau memutuskan, berarti Anda harus siap bahwa orang yang Anda cintai itu siap untuk diambil oleh orang lain. Anda harus siap ketika mengambil keputusan untuk putus dengan pacar Anda, berarti Anda juga harus siap bahwa mantan Anda itu nikah dengan tetangga Anda, termasuk nikah dengan teman dekat Anda. Pilihannya begitu. Anda mau mengambil keputusan untuk putus, berarti ingat, dia orang yang Anda cintai selama ini itu bukan milik Anda. Nah, sehingga ketika mengambil keputusan untuk putus ini, berarti Anda mau nggak mau harus mengikhlaskan dia, memutus segala komunikasi, termasuk segala hal-hal yang berkaitan dengan mantan tadi. Apakah itu segala pemberian, termasuk semua kenangan-kenangan. Anda harus siap untuk melepaskannya. Karena prinsip untuk putus itu berarti adalah intinya kita meninggalkan segala yang berhubungan dengan mantan kita.
Maka kalau sudah tidak ada hubungan, maka apapun yang terjadi dengan mantan kita, Anda tidak punya hak untuk menuntut. Namanya juga mantan. Nah, inilah mungkin pilihan terberat sebagian orang. Kenapa? Bayangkan teman-teman sekalian, mungkin Anda selama ini sudah diingatkan makan barang, sudah diingatkan untuk makan, sudah diingatkan untuk misalnya sholat, sudah diingatkan misalnya untuk pergi ke kampus, tiba-tiba Anda putus komunikasi dengan dia. Itu berat sekali. Tapi ingat teman-teman sekalian, ya beratnya putus ini paling itu di awal-awal saja. Beratnya putus ini paling di awal-awal saja. Kenapa? Sesungguhnya kebahagiaan seorang muslim itu atau sebagai seorang hijrah itu adalah saat dia berhasil meninggalkan masa lalunya dan dia menikmati masa yang sekarang ini. Kebahagiaan sebagai seorang muslim itu adalah saat dia berhijrah, meninggalkan kemaksiatan, dan dia saat ini itu menikmati detik-detik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya teman-teman sekalian mau melihat bagaimana apa misalnya atau Anda bertanya, apa kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang yang sudah berhijrah? Kita silakan bertanya pada orang-orang yang pernah berhijrah. Maka mereka kan pasti menjawab bahwa sesungguhnya kebahagiaan orang yang berhijrah itu saat mereka menikmati saat ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat yang lalu. Beberapa hari yang lalu acaranya Indonesia Tanpa Pacaran itu saya mengundang Mas Teguh Wisnu. Dan bentuknya talk show. Saya tanya pada Mas Teguh Wisnu. Dulu ya masa lalunya juga misalnya berpacaran. Dulu juga harta mengalir banyak sekali dari banyak pintu. Dan saat ini Anda berhijrah mengikuti pengajian-pengajian. Dan Anda memilih menikah. Apakah Anda merasakan kebahagiaan setelah melaksanakan aktivitas hijrah itu? Wow, dia menjawab, iya bahagia sekali. Dia merasa tenang, dia merasa bahagia, dan kebahagiaan dia rasakan itu tidak pernah dirasakan pada masa-masa sebelumnya. Ini yang terjadi teman-teman sekalian bagi anak muda hari ini ketika dia sudah melakukan proses hijrah sebenarnya, memang di awal-awal itu berat. Tapi beratnya itu tidak akan berlangsung lama. Paling berlangsung sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi bisa jadi memang ada orang yang bisa benar-benar totalitas itu bisa jadi setelah 3 bulan. Saya pernah melakukan riset sebelum menyelesaikan naskah yang judulnya Hati-Hati Muslihat Lelaki. Saya membuat pertanyaan dengan pertanyaan yang sederhana. Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk bisa melupakan mantan? Ternyata berbagai jawaban itu muncul. Ada yang menjawab bahwa saya melupakan mantan saya butuh kurang lebih 7 hari. Ada yang melupakan mantan itu kadang sampai 1 bulan, 3 bulan. Bahkan juga sampai ada yang 6 tahun. Tidak bisa melupakan mantannya. Nah, tergantung orang. Tetapi teman-teman sekalian yang perlu dipahami bahwa untuk bisa melupakan mantan itu bagaimana membulatkan keputusan untuk putus dan bisa cepat-cepat beralih. Kalau saya selalu memberikan tips pada sahabat-sahabat, bagaimana caranya? Sesungguhnya manusia itu punya kekuatan fokus atau the power of focus. The power of focus ini, manusia itu akan bisa melupakan kegiatan sebelumnya jika dia sudah memulai kegiatan yang baru. Orang yang habis putus dengan pacarnya, dia bisa kuat melupakan mantannya jika dia setelah putus dengan pacarnya sudah mulai melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baru dengan kesibukan-kesibukan yang baru, atau dalam bahasa kita rampungkan adalah dengan fokus baru. Apa fokus baru itu? Fokus baru itu adalah dengan melaksanakan, kalau mau fokusnya berpahala, dengan melaksanakan aktivitas amal soleh. Nah, misalnya hari ini Anda sudah mulai sibuk memperbaiki diri. Setelah Ramadan, Anda mulai fokus bagaimana Anda belajar mengaji, memperbaiki bacaannya. Kemudian setelah baik bacaannya, Anda pelajari lagi Al-Quran, bagaimana mengamalkannya, bagaimana juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, atau Anda sudah mulai mengembangkan hobi Anda. Kalau Anda hobi menulis, mulailah menulis. Kalau Anda hobi olahraga, mulailah berolahraga. Kalau Anda hobi misalnya mendesain, maka belajarlah saat ini untuk mengembangkan bakat Anda mendesain. Fokus.
Dan kita berusaha membuat waktu kita 24 jam itu benar-benar fokus, termanfaatkan dengan baik sehingga yang namanya mantan itu tidak teringat lagi. Selama ini kenapa orang berat untuk dia berhijrah? Bisa jadi karena fokusnya itu belum teralihkan. Habis putus dengan pacar malah dia mengurung diri di kamar. Ya udah, pasti dia akan mengingat kegiatan-kegiatan bersama pacarnya. Kalau kita mau melupakan mantan kita, berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah segera alihkan fokus kita sampai melupakan segala maklumat atau kegiatan bersama pacar kita. Nah, ini yang menjadi PR kita selama ini, sekalian. Kalau Anda hari ini mau meninggalkan pacar Anda, ya segera berarti alihkan fokus, buat fokus baru. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Yang kedua, teman-teman sekalian, pilihan kedua adalah kalau bukan putus berarti menikah. Ini adalah pilihan sama baiknya juga. Nah, tapi baiknya dia lebih double gitu. Nah, kenapa? Karena dengan menikah itu menyempurnakan separuh agama kita. Nah, ini tentu pilihan kalau kita sudah sanggup. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan pilihan dengan menikahi orang yang pernah kita pacari, itu sebenarnya urusannya jauh lebih sederhana dibandingkan misalnya Anda belum pernah mengenal sebelumnya. Kenapa? Begini. Sebelum kita menikah itu kan kita harus meyakinkan diri kita agar orang yang kita nikahi itu benar-benar pas buat kita. Maka kalau dalam Islam ada istilah namanya ta'aruf. Ta'aruf itu adalah meyakinkan diri kita agar orang yang kita nikahi itu benar-benar pas atau cocok buat kita. Itu ta'aruf. Jadi ta'aruf itu adalah proses mengenal. Kalau misalnya selama ini Anda sudah mengenal pacar Anda, sudah mengenal mantan Anda, maka sebenarnya itu tidak perlu melakukan ritual ta'aruf lagi dengan melakukan tukaran biodata, dengan melakukan misalnya kirim CV. Nah, CV namanya, nama saya ini, tempat tanggal lahir saya ini, alamat rumah saya ini, nama orang tua saya, begini-begini. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Anda selama ini sudah melakukan proses ta'aruf. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian, ya, proses ta'aruf yang saya sebut tadi sebelum sama, ya, jangan sampai salah paham. Proses ta'aruf yang saya maksud adalah proses yang dilakukan selama ini mungkin Anda mengenal dalam pacaran. Nah, itu sebenarnya sudah tidak rumit lagi. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau Anda misalnya sudah mengenal pasangan pacar Anda, kemudian Anda mengambil keputusan untuk mau menikahinya, berarti hal yang kita lakukan sekarang adalah berarti Anda tinggal proses berbicara pada proses khitbahnya. Proses khitbah itu apa? Proses khitbah itu adalah Anda bertemu dengan orang tuanya, kemudian Anda menyampaikan janji mau menikahi dia. Janji mau menikahi dia dan ingin menikahinya, komitmen untuk menikahinya. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah taruh, sudah mengenal pacar Anda selama ini, ya sudah mengenal rumahnya, sudah mengenal juga karakternya seperti apa, Anda tidak perlu melakukan ritual ta'aruf lagi. Anda berarti tinggal melakukan ritual khitbahnya. Khitbahnya gimana? Khitbahnya berarti proses lamarannya, proses meminangnya atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, tinggal sampaikan kepada keluarga Anda bagaimana caranya, ya bahwa Anda punya keinginan untuk menikahi dia. Maka Anda sudah berjanji dengan dia, misalnya mau menikahinya dalam kurun waktu 3 bulan lagi, mau menikahinya dalam kurun waktu 1 bulan, atau misalnya kurang lebih ya 4 bulan lagi. Nah, itu tinggal menentukan waktu. Dan itu harus ditepati karena seorang muslim harus terikat dengan janji yang sudah dia keluarkan. Nah, itu teman-teman sekalian. Dua pilihan ini teman-teman sekalian sama-sama baik, mau putus atau Anda mau menikahinya sama-sama baik, tergantung pertimbangan-pertimbangan Anda. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang saya ingatkan pada teman-teman sekalian, jangan sampai kita memulai aktivitas mulia pernikahan, merawat cinta suci itu memulainya dengan aktivitas yang haram. Kenapa? Misalnya memulainya dengan aktivitas pacaran. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diawali dengan keharaman, maka kita khawatir keberkahan yang kita dapatkan setelahnya itu akan sangat sulit. Semoga teman-teman sekalian bisa memulai aktivitas-aktivitasnya, ya aktivitas termasuk nikah ini dengan aktivitas yang baik juga, yaitu dengan melakukan proses yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.